Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Khatifillah rahimakumullah. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kali yang kedua yang kita membahas tentang Perang Badar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perang Badar itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang awalnya kaum muslimin hanya diminta untuk agar dia itu bersiap-siap menghadang pasukan Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan selamat dari Sam ke Makkah, dan dia telah mengirim surat ke Mekah agar siap-siap membantu kami. Maka Abu Jahal saat itu yang memimpin orang-orang Mekah, ya, dengan pongahnya yang Al-Quran mengatakan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim, ya, batara wari'a anas, itu macam itu. Dia keluar dari kampung halaman dengan sombongnya. Dia membawa wanita-wanita dan dia bersenang-senang. Maka ketika pasukan Abu Sufyan itu ngasih tahu Abu Jahal, ya, bahwa pulang saja wahai Abu Jahal, karena kami sudah selamat. Ya, ternyata Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan pulang sebelum sampai ke Badar. Ya, inilah kesombongan mereka itu yang luar biasa semacam itu. Saat itu tanggal 17 Ramadan, ya, yang memang kaum muslimin itu dia hanya sekedar membawa pisau-pisau kecil, bukan membawa persenjataan yang besar, bukan membawa persenjataan untuk perang, ya, tetapi begitulah kalau Allah menginginkannya. Saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, al-ir awin nafir, apakah kamu tetap menginginkan harta perniagaan atau peperangan? Sebagian besar para sahabat menyampaikan, saya ingin perniagaan, karena memang dia keluar dalam rangka itu. Ya, Rasulullah masih bertanya lagi. Lalu Abu Bakar akhirnya yang menjawab, ya Rasulullah, kita ingin berperang. Ya. Setelah itu Rasulullah menghadap kepada Ansor. Ya, karena Rasulullah saat itu kan memang sudah membaiat orang Ansor untuk membela Rasulullah di dalam kota Madinah. Padahal ini adalah di Badar. Ya, sudah di luar kota Madinah. Apakah dia itu masih membela atau tidak, gitu ya? Maka ternyata orang Madinah itu atau orang Ansor itu mengatakan, saya tidak sebagaimana umatnya Nabi Musa yang mengatakan, berperanglah kamu, saya tak duduk-duduk saja. Tetapi saya mengatakan, berperanglah kamu wahai Muhammad, dan kami akan menyertaimu. Ya, gampangnya, andaikan kami harus mendaki gunung, ya, mengarungi lautan yang luas, ya, untuk membela kamu, maka kami pun akan melakukannya. Nah, saat itu maka Rasulullah terus berangkat, ya. Tetapi tadi sebagaimana kemarin saya sampaikan, ada salah seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau berhenti di sini, belum di Badar saat itu? Ya,
ini atas perintah Allah atau karena inisiatif dari engkau? Ya, Rasulullah mengatakan ini adalah inisiatifku. Maka lalu dia mengusulkan, ya Rasulullah, kalau memang ini inisiatif Rasulullah, maka sebaiknya kita maju. Ya, agak ke dekat mendekati sumur, mendekati air. Ya, karena air itu cukup berharga, apalagi saat peperangan seperti itu. Nah, setelah itu kaum muslimin lalu Rasulullah mengatur pasukannya. Saat itu kan ketaatan kepada Rasulullah masih luar biasa. Ya. Yang intinya Rasulullah berpesan, pasukan pemanah jangan hanya sekedar memanah. Tapi pasukan pemanah itu mengeluarkan panah setelah musuh sudah dekat. Artinya panah itu punya arti. Dan dia mengatakan, dan jangan sampai kamu melepaskan busur-busur yang kamu pegang. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW setelah menyampaikan strategi yang semacam itu, gitu ya, maka Rasulullah menyampaikan pidato yang intinya memberikan motivasi. Siapa yang berperang memerangi orang musyrik pada hari ini, gitu ya, balasannya adalah surga. Nah, ada seorang sahabat yang namanya sahabat Umair bin Humam. Dia mengatakan, bagus, gitu ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, apa maksudnya kamu mengatakan bagus itu? Ya, dia mengatakan, kami hanya sekedar harapan agar aku termasuk penghuni surga. Maka Rasul mengatakan, engkau termasuk salah satu di antaranya. Ya, padahal saat itu ya Umar bin Humam itu masih membawa kurma. Ya, kisah ketika ada seorang jangan sampai kurma itu menghalangi saya masuk surga itu. Ya, kisahnya Umar bin Humam, ya. Umar bin Humam Al-Ansari. Ya, saat itu maka Umar bin Humam Al-Ansari membaca puisi yang artinya yaitu berlarilah menuju Allah tanpa bekal apapun. Ya, selain takwa, amal yang lurus dan bersabar karena Allah dalam berjihad, semua bekal itu rentan habis. Selain bekal takwa, amal kebajikan dan perbuatan yang lurus, ini luar biasa. Ya, luar biasa, yang membuat Rasulullah itu menjadi bombong. Ya, lalu Rasulullah kembali ke tendanya dan berdoa. Yang kemarin sebagian sudah saya sampaikan. Salah satu doa Rasul yang menonjol saat itu adalah, ya Allah, kalau engkau tidak membantu kaum muslimin, maka siapa lagi yang akan menyembah engkau? Jadi ini adalah mengingatkan bahwa Allah telah berjanji. Ya, jadi artinya kalau dalam perang Badar itu kaum muslimin kalah, lalu siapa yang akan menyembah engkau ya Allah? Ya. Nah, terus sampai surban beliau itu mau jatuh. Lalu diluruskan oleh Abu Bakar, sambil Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, cukup, ya doa antum sudah cukup ya Rasulullah. Karena Rasulullah saat itu memang luar biasa doanya. Gimana coba orang yang berangkat dengan pasukan yang awalnya tidak berniat perang, ya lalu Allah mau karena ingin menegakkan kalimat Allahnya, maka Allah menjadikan itu menjadi peperangan.
Ya, buat Rasulullah saat itu kan juga tidak mengerti apakah saat itu menang atau tidak. Maka Rasulullah bersungguh-sungguh dalam berdoa itu. Ya. Lalu pada malamnya Rasulullah bermimpi bahwa pasukan kaum musyrikin itu sedikit. Tidak banyak. Padahal realitasnya adalah lebih banyak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mendapatkan bantuan para malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu kaum muslimin saat itu. Jumlahnya ada yang sekitar 5.000, ada sekitar 1.000 dan seterusnya. Ya, sehingga dengan demikian memang orang musyrikin itu sedikit. Bahkan Rasulullah saat itu juga mengatakan sambil agak merem-merem sedikit begitu, bahwa orang ini akan jatuh di sana. Orang ini akan jatuh di sana. Orang ini akan jatuh di sana. Dan nyatanya memang betul. Ya, itu telah terbukti. Ya, ketika Rasulullah telah memohon kepada Allah, ya, lalu Allah memberikan jawabannya semacam itu. Ya. Nah, mimpi Rasulullah itu, alhamdulillah, diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Anfal ayat 43. Nah, surat Al-Anfal 43 itu yang bunyinya It yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsira la fashiltum wa la tanazzatum fil amr walakinnallaha sallam innahu alimum bidatis sudur. Yang artinya, ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka dalam mimpimu, ya, kaum musyrikin itu berjumlah kecil, berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu akan jadi gentar. Ya, kalau kok Allah menampakkan musuh itu lebih banyak, pasti kamu akan, ini realistis ini Allah. Ya, berfirman yang lebih realistis ini sebetulnya, ya. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan ini. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya. Ya, makna dari ayat ini, Fatihullah rahmatullah. Jadi Allah telah memberitahu Rasulullah bahwa mengabarkan jumlah kaum musyrikin itu lebih sedikit. Ya, kalau kita ambil logikanya, kenapa jumlah kaum muslimin sedikit? Karena kaum mukminin saat itu dibantu oleh Allah dengan 1.000 malaikat yang turun. Itu sudah berapa sudah? Sudah berarti kaum muslimin sudah mayoritas. Ya. Sehingga kaum musyrikin itu betul-betul memang sedikit. Nah, para malaikat yang diturunkan oleh Allah itu orang yang malaikat yang berkualitas. Tetapi dia tidak mau mengerti caranya membunuh. Ya, maka diajari juga cara membunuh itu. Yang nanti akan kami sampaikan di dalam surat Al-Anfal setelah ini. It yurikum gitu. It yuhi, ya, ketika kami wahyukan pada malaikat itu dan seterusnya. Nah, saat itu juga Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya, sebagaimana diinformasikan dalam surat Al-Anfal, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Jadi intinya, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar anak panah itu sehingga kena. Yang dengan kata lain, senjata itu ada alamatnya. Baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Ya. Yang menjadikan para tentara itu berani itu seperti itu. Bahwa peluru-peluru itu ada alamatnya sebetulnya. Kalau memang alamatnya bukan kepada mereka, gitu ya, maka artinya mereka tidak akan kena. Dulu dalam peristiwa Afghanistan, umpamanya,
Ya, ada cerita-cerita yang menarik. Karena memang peluru itu belum alamatnya tidak kepada mereka, sehingga peluru itu hanya sampai nih kena janggutnya. Ini kan lewat dikit aja kan sudah selesai berarti. Tapi itulah kalau Allah Maha Kuasa itu semacam itu. Ya, jadi kita harus berani bahwa kematian itu sudah ada di takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita itu memang sebetulnya kuat gitu ya, ikatan kita kepada Allah dan Allah ingin menyelamatkan kita, itu salah satu di antaranya. Ya, salah satu di antaranya. Lalu setelah itu terjadilah perang yang diawali dengan duel 1 lawan 1. Saat itu kaum musyrikin mengeluarkan tokohnya, yaitu dari keluarga Robi'ah. Ya, dari keluarga Robi'ah itu, ya saat itu gitu ya, orang kafir Quraisy mengeluarkan tokoh-tokohnya, salah satunya adalah tampillah Utbah bin Robi'ah. Ya. Dan saudaranya Saibah bin Robi'ah dan anaknya Walid bin Saibah. 3 orang ini. Terus lalu dari kalangan kaum muslimin rahimahullah, ya, siapa itu? Awalnya orang-orang Ansor. Ya, orang-orang Ansor. Tapi oleh Rasulullah dicegah. Karena dia menganggap ini kan sama dengan mengorbankan orang-orang Ansor. Maka Rasulullah ingin agar peperangan Badar itu ya berawal dari saudara dekatnya. Maka muncullah saat itu adalah Rasulullah memanggil Ubaidah bin Al-Haris, ya, lalu Hamzah, lalu Ali. Ada 3 tokoh itu. Ya, Hamzah dengan mudah ya memutuskan membunuh ya musuh-musuhnya. Ali juga dengan mudah memenangkan pertarungan dengan musuh-musuhnya. Yang agak terluka lebih banyak itu adalah sahabat Ubaidah. Ya, dia luka yang agak banyak dan akhirnya dibantu saat itu oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah terjadi perang tanding yang semacam itu, maka barulah terjadi perang bubrah, perang yang rame-rame. Tetapi tadi Rasulullah kan sudah berpesan pada pasukan panah, ya, kamu jangan memanah kalau kamu tidak yakin jangkauan panah anak panahmu itu mengenai musuh-musuhmu. Ya, ini Rasulullah itu walaupun tidak dikasih tahu, tapi dia tahu strategi itu peperangan yang luar biasa. Ya, jangan menghambur-hamburkan peluru. Ya, jangan menghambur-hamburkan anak panah. Karena senjatamu itu terbatas. Ya, saat itu maka setelah terjadi peperangan, maka itulah kaum muslimin juga terjadi korban, tapi orang musyrik korbannya jauh lebih besar, jauh lebih banyak, ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah saat malam ya tertidur dengan mimpi bahwa orang musyrik itu jumlahnya sedikit. Ya. Ini juga diceritakan kembali oleh Al-Quran dalam surat Al-Anfal, wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan ketika Allah memperlihatkan kepadamu, ya, ketika kamu berjumpa dengan orang yang berjumlah sedikit menurut penglihatanmu, ya,
dan kamu diperlihatkan jumlahnya memang sedikit ya menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan satu urusan. Jadi dalam sebuah ayat yang lain kan bahwa memang sebetulnya Allah ingin memenangkan agamanya walaupun saat itu dalam peperangan tidak imbang. Ya, kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 300, orang musyrik sekitar 1000-an. Kaum muslimin senjatanya apa adanya karena dia senjata sekitar untuk mencegat orang-orang Abu Sufyan, ternyata disuruh berperang. Orang musyrik jelas membawa senjata yang lebih siap. Tetapi Allah menginginkan memang. Allah menginginkan yang demikian, nanti kamu harus berperang. Ya. Dan sebagaimana kami sampaikan kemarin, ini semuanya dalam perang Badar itu luar biasa. Ya, karena itu merupakan perang pertama kali ya yang dimobilisir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saat itu tidak seluruh kaum muslimin ikut berperang. Ya, karena saat itu kan memang hanya kaum jumlah yang sedikit saja kan yang mencegat pasukan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Ya, masih sedikit. Tidak semua kaum muslimin ikut. Dan yang tidak ikut tidak mendapatkan sanksi. Ya, kecuali dalam perang Uhud itu memang semuanya dimobilisir. Nah, inilah ikhwatifillah. Kalau kita juga semacam itu mestinya. Kalau dalam kondisi genting, maka urusan-urusan pribadi harus dinomor duakan. Ya. Dinomor duakan. Yang nomor satu adalah urusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor satu adalah urusan agama Allah itu. Ya, ini yang harus menjadi pertimbangan kaum muslimin. Selagi kaum muslimin itu belum mampu, ya, belum mampu mempertimbangkan kondisi-kondisi real yang semacam ini, saya rasa kaum muslimin itu masih tetap tidak akan mampu memimpin. Ternyata, moga Pak Habib, pemimpin itu, kaum muslimin itu, ya, dia habis bisa memimpin setelah adanya peperangan. Ya, makanya kalau kita ini kok dalam kondisi didolimi terus, kalau tidak ada perlawanan, tidak ada yang berani mengatakan tidak, gitu ya. Ya kita selamanya juga seperti ini nanti. Tapi kalau kita ada sebagian yang mengatakan tidak, yang dari perkataan itu nanti banyak korban kaum muslimin, ya. Banyak korban kaum muslimin yang luar biasa, ya, barulah nanti Allah menolong agamanya. Ya. Nah, sekarang ini makanya saya minta pada antum, ya, baik yang kecil-kecil, persoalan kecil-kecil maupun persoalan yang besar. Kalau ada persoalan kecil-kecil, kita suatu saat berani tidak kita tuh mengatakan tidak. Atau semuanya kita ikut saja. Ya, inilah tes ujian buat kita kalau memang kita itu mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa Allah juga membantu kaum muslimin dengan menurunkan malaikat. Ya, ada yang jumlahnya mengatakan 1000 gitu ya. Bi alfim minal malaikati murdifin, ya, dan seterusnya. Nah, tapi karena malaikat itu tidak mengerti caranya membunuh. Malaikat itu kan ya, dia memang bekerja sesuai dengan perintahnya. Ya. Nanti perintah-perintah Allah pada malaikat itu, maka ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang berperang saat itu, ya.
Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal, Id yuhi rabbuka ilal malaikah, ingatlah ketika Tuhanmu itu mewahyukan kepada para malaikat, ya, malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah itu, ya, anni makum fathabitul ladina amanu, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Ya, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher dan pukullah di tiap-tiap ujung jari mereka. Ya. Jadi caranya membunuh efektif itu memang di leher, ya, dan di beberapa ujung-ujung jari. Inilah yang dilakukan oleh Allah perintah kepada para malaikat saat itu semacam itu. Nah, selanjutnya ayat surat Al-Anfal itu juga menceritakan bahwa para malaikat itu tidak berperang, tetapi mensuasanakan. Ya, nah saat ini memang ini terjadi perbedaan ulama. Ya, tapi kalau memang Allah kok memerintahkan para malaikat untuk membunuh dengan cara tadi, bahwanya memukul di atas lehernya, lalu memotong jari-jarinya, itu salah satu diantaranya, ya, maka itu sebetulnya memang para malaikat ikut berperang, ya, para malaikat jelas ikut berperang satu, ya. Tetapi memang ada yang berpendapat bahwa malaikat itu tidak berperang, ya, tetapi hanya sekedar jumlah yang banyak itu menenteramkan Rasulullah saat itu, ya, ya, yang awalnya jumlahnya sekitar 300, tapi didukung dengan para malaikat yang turun, ya, sehingga dia menjadi mayoritas dalam peperangan tersebut itu. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, gitu ya. Nah, inilah khutbah tentang malaikat itu, apakah dia ikut berperang ataukah sekedar mensuasanakan, ya, yang menjadi lingkungan awalnya minoritas itu menjadi mayoritas. Sedang pendapat yang rojih, pendapat yang terpilih, ya, menurut penulis buku ini, bantuan yang Allah berikan kepada kaum mukminin berupa malaikat adalah pasti yang tidak diragukan. Dan hikmah bantuan ini adalah tercapainya sebuah kemenangan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin jadi menang, gitu ya. Dan sebab tersebut sudah tercapai dengan turunnya para malaikat, karena mereka sudah melakukan segala upaya yang memungkinkan memenangkan bagi kaum mukminin. Yang memungkinkan bagi kemenangan kaum mukminin. Ya, makanya kalau kita bisa bayangkan, ya, dalam peperangan itu kan perang kayak perang bubrah, ya, perang yang tawur begitu, ya, orang tidak mengerti musuhnya mana, ya, ya, tapi yang itu pokoknya berperang begitu. Nanti makanya dengan ditambahi oleh Allah malaikat yang berpihak kepada kaum mukminin, umpamanya toh tidak berperang pun sebetulnya itu juga sudah mampu menjadikan kaum muslimin dari minoritas menjadi mayoritas saat itu. Ya, khawatifullah namukullah. Ya. Dan akhirnya setelah perang selesai,
Maka kaum muslimin ternyata memenangkan perang tersebut. Orang kafir Quraisy sebagian pulang ke Mekah. Ada yang sebagian terbunuh, ada yang sebagian menjadi tahanan perang. Karena terluka, yang dia tidak bisa lari dan seterusnya, maka itu menjadi tawanan perang yang dikuasai oleh Rasulullah beserta kaum muslimin saat itu. Ya. Nah, karena itu juga sekali lagi perang yang pertama, ikhwati fillah, maka orang akan bertanya juga, yas'alunaka anil anfal. Ya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Loh, ini kan yang bunuh saya, mestinya kan saya yang berhak, mamanya. Ada orang yang mengatakan begitu, tetapi setelah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang ghanimah itu sebetulnya yang 1/5 itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, inilah ikhwati fillah rahimakumullah terkait dengan masalah perang Badar yang menurut saya itu perang yang sangat luar biasa. Yang sangat memberikan inspirasi sebetulnya kalau orang mau belajar. Tapi kalau orang tidak, itu mungkin kaum muslimin ditanya apa sih perang Badar? Namanya saya tanya pada Pak Mustafa begitu, apa jawabannya Pak Mustafa? Perang Badar itu apa sih? Ya, karena kita tidak akan mampu menjawabkan. Ya, padahal ini sebetulnya perang Badar itu kan sudah menjadi bagian dari kehidupan kaum muslimin. Ya, ada nilai-nilai yang luar biasa, ya, yang nilai-nilai itu apabila ditegakkan, ya sebagaimana Rasulullah menegakkannya. Walaupun pada perang kedua atau yang terjadi pada perang Uhud, ketika kaum muslimin itu mengikuti, tapi ternyata di tengah perjalanan sekitar 300 orang, ya ternyata itu orang munafik yang kembali lagi ke Madinah tidak meneruskan peperangan. Nah, di dalam perang Uhud itu kaum muslimin tidak menang. Ya. Tetapi dari situ ikhwati fillah rahimakumullah, ya, apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita saat itu, apakah kaum muslimin itu menang atau kaum muslimin itu tidak menang, itu urusan Allah. Urusan Allah kan. Ya. Saat itu kaum muslimin akan lumayan. Tapi kaum musyrikin juga lumayan, jumlahnya sekitar 10.000. Banyak itu, ya. Ya, sehingga Rasulullah terluka, ya. Dan para sahabat yang melindungi Rasulullah juga lukanya ya banyak sekali seperti Nusaibah dan seterusnya itu. Ya, nanti akan kita bahas di dalam perang Uhud insyaallah. Nah, inilah yang kami sampaikan. Saya sajikan bahwa dalam perang Badar ini kita akan membagi 2 termin. Jadi termin pertama tadi sudah, dan ini termin kedua. Ya, insya Allah pada berikutnya kita akan bahas pada perang-perang yang lain yang punya pengaruh terhadap kaum muslimin. Nah, saya rasa mungkin ini aja, dan marilah akhirnya kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.